Terima kasih pemirsa GPR TV masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Tentunya pada segmen 2 ini kita akan membahas isu-isu terbaru dari pemerintahan Republik Indonesia. Dan saat ini kita akan bahas mengenai apa saja yang menjadi poin penting dari pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari HAM 2021 ini. Dan saat ini kita akan dengarkan dulu pendapat dari Pak Jojo Raharjo selaku redaktur GPR TV. Pak Jojo, Ya, Uni ya, Pak Mona. Jojo, kemarin ini Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal dari pidatonya saat peringatan Hari HAM tahun 2021 ini. Nah, Presiden Jokowi di situ juga menyebutkan bahwa adanya kegelisahan dari Komnas HAM dan itu juga menjadi kegelisahan dari pemerintah Republik Indonesia juga mengenai HAM saat ini di tahun 2021. Kalau Pak Jojo melihat dari pidato Presiden ini sebenarnya apa yang menjadi poin penting dalam pidato tersebut, Pak? Oke, terima kasih Uni Mona. Jadi memang Desember itu banyak hari-hari penting, banyak benchmark penting ya. 1 Desember hari AIDS, 3 Desember hari disabilitas, kemudian hari anti korupsi, dan yang kita angkat ini adalah 10 Desember, weekend kemarin, tapi gemanya masih ada sampai pekan ini, bagaimana Hari Hak Asasi Manusia itu diperingati di seluruh dunia. Secara khusus, Presiden Jokowi menegaskan lagi komitmennya bahwa pemerintah bertekad menegakkan, menuntaskan, menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku pelanggaran HAM berat. Ini sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Banyak orang bertanya ini, Mona dan juga pemirsa, Bung Rauf, orang sering menanyakan, Pak Jokowi sudah 2 kali jadi presiden. Setiap kali debat capres selalu isu HAM ini diangkat waktu itu ya, ketika rivalitas dengan capres Pak Prabowo begitu. Tapi bagaimana perkembangannya gitu? Memang tidak mudah penyelesaian kasus HAM di Indonesia ini karena begitu banyak kasus. Ada yang ngotot agar kasus tahun 1965 di era pasca pemberontakan PKI itu diselesaikan, kemudian kasus-kasus yang lain dari Tanjung Priok sampai kerusuhan Mei dan segala hal yang terkait dengan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Presiden Jokowi sebenarnya prinsipnya sederhana, dicari dulu 1-2 kasus yang relatif lebih mudah untuk diselesaikan sehingga itu bisa menjadi capaian pemerintahan ini. Dan pemerintah melalui Jaksa Agung sudah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat. Kali ini yang diselesaikan lebih awal, yakni kasus Paniai. Ini ada sebuah tempat di Papua terjadi pelanggaran HAM waktu itu 2014. Jadi diselesaikan dulu satu-satu. Bukan berarti janji kampanye, debat capres itu dilupakan, tapi dicari mana yang lebih siap untuk diselesaikan. Itu kalau bicara HAM berat. Ada hal-hal yang lain, misalnya perlindungan data pribadi. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Yang terbaru yakni bagaimana Presiden menegaskan tidak ada kriminalisasi kebebasan berpendapat. Jangan sampai hal itu ada. Presiden Jokowi menegaskan, menyatakan sudah berkoordinasi, bukan hanya koordinasi ya, memberikan instruksi kepada Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, agar tidak ada lagi kriminalisasi kebebasan berpendapat dengan menggunakan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi jangan takut Anda kalau karena bersuara di grup WhatsApp atau di sosial media, kemudian sedikit-sedikit masalah hukum. Memang kita tetap harus menjaga diri ya, jangan sampai kita menggunakan kebebasan demokrasi medsos ini dengan berlebihan. Tetapi juga jangan juga Indonesia kemudian menjadi terkekang kebebasan berpendapatnya. Presiden mengatakan agar kasus-kasus ITE itu diselesaikan dengan restoratif justice, jangan semuanya diselesaikan dengan persoalan ke ranah hukum. Kalau bisa edukasi dan persuasif. 2 contoh nyata sudah diberikan oleh Presiden Jokowi, amnesti atau pembebasan hukuman pada korban Undang-Undang ITE, baik Nuril dari Nusa Tenggara Barat dan Saiful Mahdi, seorang dosen dari Aceh, Universitas Yakuala yang waktu itu menulis sesuatu di WhatsApp, lalu fakultasnya tersinggung dan
dibawa ke ranah hukum sampai divonis. Tetapi amnesti, tidak main-main, amnesti diberikan Presiden Jokowi kepada dua orang ini, baik Nuril dan juga Saiful Mahdi. Ini menjadi contoh nyata bahwa seharusnya kita tidak sewenang-wenang menggunakan undang-undang ITE itu, sedikit-sedikit lapor polisi, sedikit-sedikit masukkan orang ke penjara, gara-gara status, gara-gara cuitan begitu. Meskipun kita juga tidak boleh kemudian ngawur juga kita dalam menggunakan jari jemari kita. Demikian, Monas. Ya, baik. Terima kasih Pak Jojo. Berarti Presiden Jokowi memang benar-benar serius terhadap pelanggar kasus HAM di Indonesia ini, Pak Jojo ya. Selanjutnya Mas Taufik Rauf, Pak Jokowi juga ada di situ menyampaikan bahwa pada penanganan kasus HAM ini ada sasaran utamanya nih perempuan, anak, dan juga kelompok masyarakat serta penyandang disabilitas. Kalau kita lihat di akhir tahun ini banyak sekali kasus pelanggaran HAM. Nah ini kalau menurut Mas Rauf gimana Mas? Yang ditekankan oleh Presiden ini sasaran utamanya. Baik, terima kasih Mbak Mona Azhari, Bang Mas Jojo gitu ya. Saya sepakat gitu ya, tapi yang menjadi gongnya terkait dengan HAM ini adalah bagaimana Presiden Joko Widodo menjawab bagi kami di redaksi adalah ketika seorang pemimpin tertinggi, dan ini sebenarnya dilakukan kalau mau kita jujur tidak hanya di momen HAM kemarin ya, tapi memang gongnya itu munculnya Pak Presiden di penyelenggaraan Hari HAM kemarin gitu ya, bahwa Presiden menjawab penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia menjadi prioritas. Padahal sebelumnya banyak pihak yang menenggarai bahwa sektor ini tidak menjadi perhatian khusus, tidak menjadi perhatian oleh pemerintah gitu ya. Tapi dengan pidato Presiden terakhir kemarin, bagaimana dia menegaskan bahwa ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyelesaiannya. Tapi yang harus disadari adalah pelanggaran-pelanggaran HAM ini kan banyak gitu ya, dan menjadi prioritas pemerintah adalah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dianggap dan atau dikategorikan berat gitu ya. Nah, tapi kategori-kategori ini harus kita pahami juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tentunya, dan ini menjadi concern pemerintah. Jadi rasanya 5 tahun pemerintahan kedua Pak Presiden ini sudah menunjukkan banyak kemajuan terkait dengan upaya penyelesaian kasus HAM. Khususnya yang berat kemarin itu adalah di Paniai, dan ini juga ditegaskan melalui pidato Presiden oleh Presiden bagaimana kasus ini harus dituntaskan. Bahkan ada sedikit momen yang menyatakan pernyataan Presiden ini secepatnya gitu ya, dan ini dijawab oleh Jaksa Agung dengan kemudian membentuk tim yang langsung dipimpin oleh Jaksa Agung mudanya gitu ya untuk penyelesaian yang dikatakan Mas Jojo tadi Paniai. Kemudian yang benar seperti tadi kata Mona juga gitu ya, bahwa terkait HAM ini kepada perempuan, kemudian teman-teman disabilitas ini juga menjadi perhatian bagaimana ini harus dikawal gitu ya, dan ini perintah langsung dari Pak Presiden. Peak-nya adalah penyelenggaraan Peparnas beberapa waktu lalu gitu ya, bagaimana teman-teman disabilitas khususnya diberikan ruang untuk berkreasi, menunjukkan bakat, menunjukkan prestasi dan kebanggaan. Dan dari tanah Papua juga lahir istilahnya bahwa seluruh masyarakat Indonesia adalah sama, kesetaraan bersama, dan itu muncul dari provinsi paling timur Indonesia gitu ya, Papua. Bagaimana terkait hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian ayo maju bersama-sama untuk membangun bangsa. Saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Jojo tadi, Mbak Mona. Saya kembalikan ke Mbak Mona. Baik, terima kasih Mas Rauf dan juga Pak Jojo. Tadi kita sudah mendengarkan seperti apa pemirsa yang sudah dibahas oleh Presiden Jokowi dan menjadi poin penting dalam peringatan Hari HAM tahun 2021. Oh iya, satu lagi Mbak Mona, bisa saya tambahkan? Ya boleh, singkat saja silakan Mas. Oke, baik. Pak Presiden juga menegaskan ini, dan ini menjadi penting bahwa jaminan hak-hak sipil, jaminan hak-hak politik, dan jaminan hukum harus menjadi perhatian bersama.
Dan Pak Baik. Presiden lagi-lagi menggarisbawahi bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara tanpa membedakan suku, agama, gender, maupun ras. Jadi pesan ini menjadi penting untuk kita semua bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintahan dan pemerintah tentu punya pandangan yang sama dengan publik, punya pandangan yang sama dengan Komnas HAM, bagaimana HAM ini menjadi sesuatu yang harus ditegakkan bersama-sama. Baik. Itu saja, Mbak Mona. Baik, terima kasih Mas Rauf dan Pak Jojo. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi pada segmen 3 membahas isu-isu terbaru yang akan diulas oleh 2 orang narasumber tetap di Kominfo Newsroom.